Jackson, selamat pagi semuanya. Pagi, Pauli. Selamat pagi. Pagi Pauli. Oke, pagi hari ini kita edukasi tentang hak acat. Nah, seperti biasa dan hari-hari sebelumnya, setiap jam 8.30 ini kita akan edukasi tentang hak acat, yaitu Heikin-Ashi Cat. Apa itu Heikin-Ashi Cat? Heikin-Ashi Cat ini adalah cat rata-rata yang tujuannya untuk mengetahui tren pergerakan pasar dan untuk memprediksi harga. Jadi kalau kita mau trading saham, belilah saham yang baru mau naik, yaitu trennya yang mau naik. Dan jualah jika trennya mau turun. Ini bisa kita lihat di Heikin-Ashi Chart. Chart ini ada banyak sekali tipenya. Ada candle chart, ada bar chart, line chart, Heikin-Ashi Chart, Renko, Swing, Kagi, dan lain-lain. Ada banyak sekali tipe chart, tipe candle chart. Tapi di Master Cuan Saham saya akan menggunakan Heikin-Ashi Chart karena ini akan memudahkan kita untuk mengetahui tren suatu saham akan naik atau trennya akan turun. Untuk mengetahui tren akan naik ditandain dengan candlenya biru pertama kali dan tren mau turun ditandain dengan merah pertama kali. Artinya apa? Kalau kita menggunakan Heikin-Ashi Chart, belilah saham jika candlenya biru pertama kali. Dan jualah saham jika candlenya merah pertama kali. Cukup seperti itu. Biru pertama kali beli, merah pertama kali jual. Nah, yang kedua, untuk memprediksi harga. Untuk memprediksi harga ini, kita bisa melihatnya adalah di saat jam 7.40 sampai jam 8.59. Yaitu dengan melihat candle bayangannya. Ini. Jadi, ini candle bayangan ini baru muncul jam 7.40 sampai 8.59. Nah, kalau kita lihat candle bayangan, di situ ada open, high, low, close, maka perhatikanlah high dan low-nya. Perhatikan persentasenya, jangan angkanya. Kalau angkanya itu adalah angka yang kemarin, tapi perhatikan persentasenya. Di persentasenya misal Inco min 0,09, berarti estimasi kenaikan hari ini Inco 0,9. Contoh TLKM. Nah, kalau TLKM ini potensi naiknya hari ini 0,5. Jadi estimasi kenaikannya 0,5. Jadi dengan melihat candle bayangan, maka kita bisa mengetahui estimasi kenaikan dan estimasi penurunan suatu saham. Nah, di mana kita bisa melihat Heikin-Ashi? Pertama di aplikasi Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Yang kedua bisa di MNC Sekuritas, RHB Sekuritas, Pintraku, Stockbit, Ajaib, Indo Premier, MG Sekuritas, dan lain-lain. Sukor Sekuritas juga ada. Jadi itu di aplikasi sekuritas. Nah, jika Bapak dan Ibu di aplikasi sekuritasnya tidak ada Heikin-Ashi-nya, maka bisa menggunakan aplikasi eksternal. Contoh, aplikasi Monica, bot Telegram, terus TradingView, bisa juga aplikasi RTI. Itu ada Heikin-Ashi-nya. Jadi cukup mudah untuk mengetahui suatu saham akan naik atau suatu saham akan turun. Cukup carilah candle bayangan yang biru pertama boleh, atau candlenya yang biru pertama kali. Jadi sebelum beli saham pastikan candle Heikin-Ashi-nya itu biru pertama kali, karena akan menunjukkan bahwa trennya akan naik. Seperti itu.
Nah, pagi ini ada beberapa saham yang bisa kita transaksikan untuk trading bareng nanti. Untuk yang swing ada BSBK. BSBK ini candle bayangannya biru pertama, jadi nanti jam 9 langsung bisa beli. Lalu yang kedua NZIA. NZIA ini juga biru pertama, cuman NZIA ini atasnya ada supply zone yang tebal. NZIA. Biru pertama kali, cuman ada supply zone-nya tebal banget di NZIA. Ada untuk Bima. Mau picak apa ini? Pura-pura taruh situ kok. Padahal satu ada pakai. Karena mau picak mau Ada Bima. Bima ini bisa dibuat ATM harian karena kena tato X. Ini juga candlenya biru pertama kali. Bisa juga BMHS. Ini juga sama biru pertama kali. Untuk LQ45 yang biru pertama kali ada TOWR. Ini candle bayangannya biru pertama kali. Lalu ada TLKM. Ini candle bayangannya juga biru pertama kali. Jadi saham-saham tersebut itu bisa digunakan untuk swing yang candle bayangannya biru pertama kali. Kecuali Bima, karena Bima kena tato X. Jika Bima nanti tidak arah lengket, maka silakan jual terlebih dahulu. Untuk yang fast rate itu ada INDX. INDX ini candle bayangannya 11%. Sebenarnya ada yang 11% yang di atas 10% yang lain. Ada TRIS, ada SINI, ada BECIP, ada BBSS. Kenapa milih INDX? Karena INDX yang kemarin arah lengket. Kalau SINI itu sudah naik beberapa hari. Itu pertimbangannya. Nah, untuk INDX ini juga ekstra hati-hati. Kenapa? Karena ada supply zone di atasnya. Jadi INDX itu manfaatkan momentum di awal aja. Ya, INDX, kalau mau beli INDX, itu manfaatkan momentum di awal. Karena biasanya, historinya, beberapa kali INDX itu naik, lalu HRB. Jadi manfaatkan momentum di awal, profit take profit. Ini, kalau melihat histori beberapa kali yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8 kali naik lalu turun. Itu. Tapi kalau mengulang yang sebelum-sebelumnya, ini juga bisa naiknya bisa berkali-kali. Kalau bisa nembus supply zone, INDX bisa naik berkali-kali nanti. Kalau bisa nembus supply zone-nya. Jadi kalau saat ini sedang di persimpangan. Kuat nembus atau tidak. Kalau nggak kuat, nanti turun lagi. INDX. Jadi harus ekstra karena bisa juga ARB. Karena INDX itu candle bayangan yang low itu min 6%. Ini INDX. Kalau BBSS kemarin karena tidak arah lengket, BECIP juga, maka pilihannya bisa INDX. Jadi ada saham yang di atas 10% ada 4 saham, BBSS, SINI, INDX, TRIS. Gitu. Pauli, INDX ada nembus awan di level angka berapa? Oh, belum kelihatan, sorry. Ini Pak, bukan awan, supply zone. Ya, supply zone. Ini. Berarti kalau supply zone kan resisten kuat kan? Iya, resisten kuat. Oke, berarti resisten kuatnya di angka? Di angka 300 sampai 355 kayaknya. 360 lah. 300 sampai 360. Kalau tembus 360 itu baru bisa mengulang histori yang dulu naik berhari-hari. Oke. Berarti resisten kuatnya di 300 sampai 360 ya. Ya, di layar ini terlihat ya ada supply zone. Ini untuk NDX. Nah, itu butuh volume besar banget ya untuk nembus itu Pauli ya, karena Betul. range-nya kan 60
poin itu, Rp60 ya. Yes, Jaraknya jauh ya. betul. Jadi kalau kayak gini, itu manfaatkan momen awal. Kalau nanti candle 100 tick 1 menitnya merah, jangan pernah ditawar. Langsung sell. Pas. Ini. Di NDX. Oke. Oke, ada Terima lagi kasih, Pak. pertanyaan? Yes. Pak? Pak Oli, mau tanya, kalau kita mau nentuin kita masuk di harga berapa, gimana ya Pak? Nentuin di harga berapa? Ah, Jam masuk. 9, jadi gini Pak, di jam 9, harganya berapapun, dan selama candlenya merah, selama candlenya biru, HK. Oh, Kalau seperti NDX, ini nggak bisa antri. Ketinggalan atau dapatnya setelah turun, gitu Mas. Jadi harus benar-benar dilihat. Tapi kalau jam 9 nanti candlenya merah, jangan dibeli. Jadi harus benar-benar dilihat kalau memang untuk fast trade. kalau untuk swing Pak? Untuk swing sudah telat berapa persen kemarin? 24%. Bukan, maksudnya kalau misalnya kita udah lihat nih Pak, hari ini candlenya biru pertama. Oke. Nah, kita mau buat swing. Nah, nentuin untuk harga masuknya itu Oke. gimana Pak? Harga masuknya contoh Ya. BSBK ya. BSBK hari ini kemarin harganya BSBK berapa? PSBK turun. 204. 216. Oh, 216. Oke. Contoh BSBK 216 berarti kan di sini. Oke. Nah, nentuin belinya bagaimana? Kalau memang candle bayangannya biru pertama kali, jam 9 langsung HK. Misal, nanti jam 9 baru kita lihat sudah 218, langsung HK 218. 220 boleh? Boleh. Kasih toleransi kenaikannya itu 2%. Selama belum naik dari 2%, HK. Oh, selama belum naik dari 2%. Ya. Terus ini, BSBK. Oke, bentar, dari INDX dulu. INDX ya, yang ambil INDX. Ini time frame 1 menit sama 100 tick. RSI sama stokastiknya ini overbought. Oke ya, di dua time frame. Jadi nanti ini bisa jadi kalau memang ini naik, RSI-nya ini akan kenceng naik, stokastiknya turun. Nah, kalau candlenya biru boleh, masih tetap boleh beli atau nunggu seirama nanti stokastik sama RSI-nya. Seirama itu seirama naik ya. Kayak gini. Itu yang bagus. Stokastik RSI-nya di 2 time frame itu kalau ujungnya nanti sama-sama seirama naik, itu yang bagus. Tapi kalau di jam 9 RSI-nya kenceng ke atas, stokastik yang turun ke bawah, itu masih tarik menarik. Kalau profit, take profit dulu seperti ini. Berarti Pak, selama masih biru-biru, tik 100 sama 1 menitnya, kita masih bisa tahan ya Pak ya? Yes. Gitu. Nah sama ini, BSBK. BSBK ini 100 tick sama 1 menitnya juga overbought. Ya, jadi kalau nanti karena ini swing sih nggak masalah kalau swing karena ini nggak menggunakan time frame pendek kalau swing. Yang fast trade harus 100 tick sama 1 menit supaya kita tahu saat baru mau naik dan baru mau turun. Gitu. Ada lagi? Oh bentar. NZIA ya. NZIA ini NZIA. Supply zone-nya juga tebal. Ini untuk NZIA. Oke, ada pertanyaan? Silakan. MPPA Pak. MPPA. MPPA.
Pagi Pak Holi. Yes. MPPA ini candle bayangan 1,7 Pak. Ini udah di atas awan kalau MPPA. Kawan ya. Yes. Kias Pak Oli. Kalau Tris Pak. Kios. Tris 10%. Kios 10%. merah. Candle bayangannya merah kios. Karya Pak. Kalau TPMA, Pak. Karya 1,9, TPMA 7. Boleh masuk lagi. BCIP, Pak. BCIP. Becip 3. Becip 3. Untuk Piko Pak Oli. Pico. Plus 9. Nah, menarik nih Pico hari ini. Sama kayak PBRX kemarin. Candle bayangannya merah, tapi high-nya 9. Pico bisa naik hari ini. Pico sama kayak BSBK kemarin. Candle bayangannya 7, naik 5. Naik 5% realnya. Ya. Makasih Pak Oli. Pico, yes. Pico juga menarik nih. Bisa pagi-pagi. Pacarku. Pacar, PCAR 2 kayaknya. 2,6. Ya. Oh 2,6. Pacar bisa kayak INDX nih. Udah Yes. sampai waktu ini. Ada di supply zone ya. Demand zone. Pak, tadi Pico berapa Pak? Pico. 9%. 9, Pak. Kok di saya lain ya? Barnya merah. Iya, barnya merah, tapi high-nya kan 9. Oh, lihat high-nya ya. Yes. Persentasenya. Iya. Sama kayak BSBK kemarin. BSBK kemarin candlenya merah. High-nya 7. Ya, ini karena kemarin juga sama. Pico kemarin volumenya kecil. Nah, hari ini kalau volumenya besar bisa naik. Yang menentukan dia di demand zone itu yang mana ya Pak ya? Dulu kan Pak, Di sini. Piko baru beli ya Pak. PCAR. Demand zone kayak gini, Pak. Nah, ini ada abu-abu di bawah ini. Ini namanya demand zone. Pak. Oh, siap. Oke. Terima kasih Pak. Yes. Jadi itu saham-saham yang bisa kita transaksikan di saat trading bareng nanti. Silakan pantau ya. Jangan ada banyak saham, nggak usah bingung. Pilih salah satu dipantau. Kalau memang nanti gagal, langsung ganti yang lain. Kalau memang candlenya tidak mendukung, ya langsung ganti. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, bisa terapkan saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.